Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa 'allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita istighfar dulu Bapak ya, kemudian sholawat. Ya, mudah-mudahan dengan istighfar dan sholawat kita Allah semakin memberkahi majelis kita ini ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Masjid Al-Furqan yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah kita yang pada saat ini yang awalnya sudah berniat hadir namun kemudian ada acara lain karena harus dihadiri juga, semoga Allah tetap memberikan pahala dengan niat tersebut. Sebab kata Rasulullah, siapa yang berniat untuk kebaikan itu sudah satu pahala, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau dia melaksanakan kebaikan dari niatnya itu, maka menjadi dua. Kalau tidak jadi urung karena sesuatu dan lain hal, maka tetap mendapatkan satu pahala. Jadi minimal kita berniat untuk memperbuat kebaikan. Salah satu kebaikan itu adalah majelis ilmu. Majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Majelis yang sangat dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Dan kalau kita tahu Bapak Ibu ya, malaikat itu mendoakan ampunan bagi setiap orang yang hadir di majelis ilmu. Jadi kalau seandainya kita tahu barangkali penuh masjid ini kan, kenapa kita butuh ampunan? Doa malaikat diijabah Allah. Kalau doa kita belum tentu tidak, karena kita banyak maksiat. Kalau malaikat la ya'suna ma amarallahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat dan apapun yang diperintahkan Allah selalu melaksanakannya. Maka doa-doa mereka insyaallah diijabah untuk kita semua. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, kajian kitab Aqidatul Awam kita lanjutkan. Ini sudah pertemuan ketiga atau keempat Ustaz ya. Lagi lupa ya. Ketiga ya. Pertemuan awal sudah saya informasikan tentang kitab Aqidatul Awam. Kemudian pertemuan kedua sudah saya sampaikan secara keseluruhan namun singkat tentang sifat wajib bagi Allah yang 20 ya. Jadi kalau saya bacakan itu Aqidatul Awam kan didahului dengan
Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Itu masalah hamdalah. Kemudian thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Masa salawat wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairul mubtadi. Selawat kepada Rasulullah dan juga kepada para sahabat, pada keluarga dan kepada umatnya. Baru wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibil lillahi isrina sifah. Ini baru masuk ya, masuk kepada isi dari kitab Aqidatul Awam yang pertama ya. Wa ba'du, dan setelah itu fa'lam, ketahuilah wahai para kaum muslimin ya, fa'lam biwujubil ma'rifah, yaitu kewajiban kita mengetahui apa? Min wajibil lillahi isrina sifah, yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya ada 20 sifat. Nah, ini 20 sifat. Kalau di Pondok Salafiyah, kebetulan saya juga ngajar kitab Aqidatul Awam di Pondok Salafiyah itu. Di sarah ya kitab Aqidatul Awam itu oleh ulama-ulama kita di Indonesia, 20 sifat wajib itu saya senandungkan Bapak Ibu ya. Kemarin sudah sampai 1 tapi saya lagi senandungkan, yaitu kalau saya biasanya diawali dengan Rabbana ya Rabbana, itu kita ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang disenandungkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu ya. Jadi ada 20 yang saya sebut tadi, dari Allah wujud, qidam baqa sampai mutakaliman, itu ada 20. Nah, wujud itu artinya ada. Kita kemarin sudah bahas 1 kali pertemuan ya, bahwasanya Allah itu punya sifat yang namanya sifat nafsiyah, yang hanya ada pada diri Allah. Allah itu adalah wujud. Wujud ada. Dan adanya Allah itu ada yang hakiki, mutlak adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga manusia, makhluk itu ada sekarang, tapi keberadaan kita tidak mutlak. Kenapa? Nanti kita bahas di sifat selanjutnya. Keberadaan kita ini temporer. Dulu tidak ada, sekarang ada, kaget, tidak katik lagi gitu. Itu kan. Tapi kalau Allah, ada terus, tidak pernah tidak ada. Allah selalu ada. Nah itu. Kemudian lawan dari sifat wujud adanya Allah itu adalah sifat adam. Adam itu artinya tidak ada. Ya, adam artinya tidak ada. Jadi kalau Allah punya sifat wujud, wajib wujud. Maka kalau kata ulama, Allah punya sifat wajibul wujud, wajib wujudnya Allah. Kewujudnya Allah itu hakiki, kita adalah bayangan dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya andai, tapi andai ini tidak benar ya. Andai Allah tidak ada, tidak mungkin kita ada. Ya.
karena adanya Allah lalu menciptakan makhluk, kita jadi ada. Tapi keberadaan kita ini sangat temporer ya. Nah, sangat temporer. Baik, itu sudah kita bahas kemarin panjang lebar Bapak-bapak ya. Nah, yang kedua, ini kertasnya masih ada bagi ibu-ibu itu, Pak. Dek, tolong Dek, itu ibu-ibu ada yang sudah datang. Nah, kita sampaikan biar enak kalau ada kertasnya, tidak lupa kan, kapan lupa nyengok lagi tulisannya. Itu manfaat insyaallah ya. Yang kedua itu sifat kidam. Ya, dari wujud kidam. Nah, sifat kidam. Kita hari ini akan membahas dua, kidam dan baqa insyaallah ya. Apa itu sifat kidam? Ya. Ini saya bacakan sebentar di tulisannya itu. Qidam adalah salah satu sifat wajib yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala yang harus diyakini setiap muslim dengan sepenuh hati. Pada pertemuan awal sudah saya sampaikan, 20 sifat Allah ini untuk menjadikan barometer apakah Tuhan itu benar-benar Tuhan. Maksudnya yang dipertuhankan oleh manusia apakah benar-benar Tuhan atau tidak. Umpamanya ada orang, mohon maaf ya, menyembah manusia. Ya. Manusia itu tidak qidam, ya. Kenapa? Qidam itu artinya yang awal, yang terdahulu. Manusia tidak qidam. Kenapa? Karena manusia didahului oleh emaknya, oleh bapaknya, oleh kakeknya, oleh neneknya, ya. Makanya lawan dari qidam itu hudus baru. Kalau Allah itu maha awal, ya. Allah itu maha dahulu. Maka apa itu pengertian qidam? Qidam artinya maha awal atau terdahulu. Ya. Sebagai salah satu sifat wajibnya, Allah Subhanahu wa taala telah ada sebagai pencipta alam semesta dan tidak didahului oleh apapun dan siapapun juga, termasuk oleh waktu dan zaman. Bapak, kita kan kadang berpikir, sesuatu yang ada itu pasti ada yang mendahuluinya, ya tidak? Siapa yang mendahului? Yang membuat, menciptakannya. Oke, gitu kan? Sementara waktu ini Bapak Ibu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka antara waktu dan Allah itu duluan Allah. Bayangkan, waktu saja itu duluan Allah. Rentang waktu dari zaman bahola sampai hari kiamat kagak ya, itu masih didahului oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan waktu adalah Allah. Maka Allah itu tidak terpaut dengan waktu dan tempat. Ya, nanti ada qiyam ya. Allah itu keberadaan Allah, ada yang mengatakan dalam Al-Qur'an itu di arasy ya. Itu bukan satu hal yang yang sifatnya jelas, tapi itu perumpamaan. Kalau Allah di atas aras itu kan tempat, berarti Allah menempati sesuatu, tidak. Karena tempat itu Allah yang menciptakan. Waktu juga Allah yang menciptakan. Jadi keberadaan Allah itu dahulu tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang menganggap Nabi Isa Tuhan, sebelum Nabi Isa siapa? Maryam, Bunda Maryam yang melahirkan Nabi Isa. Ketika Maryam masih umur 10 tahun, belum ada Nabi Isa. Maka gagal, batal orang yang mempertuhankan Nabi Isa. Isa itu bahasa Arab, Pak. Kalau bahasa Ibrani-nya Yesa. Orang Latin menyebut Yesa itu didahulukan us, diakhirkan us. Maka ada Markus, Matius, Yohanus, ya, Filantropus. Us itu biasa Latin biasanya. Maka Yesa itu kalau orang Latin nyebutnya menjadi Yesus, kan begitu kan? Itu dianggap sebagai Tuhan, itu batal ketuhanannya. Nanti kita lihat dalilnya ya. Kenapa Allah tidak terdahului dengan waktu? Karena waktu atau zaman merupakan ciptaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi yang terdahulu. Tidak ada satu hal pun yang mendahului Allah. Qidam diartikan sebagai tiada permulaan bagi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari sifat ini adalah hudus. Hudus artinya baru. Ya. Jadi begini Pak, ada khaliq, ada makhluk.
Khalik itu adalah Allah yang menciptakan. Inilah yang bersifat kidam, yang terdahulu. Sedangkan makhluk itu hudus. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu namanya baru. Lawan dari kidam itu hudus. Lawan dari dahulu itu yang baru. Nah itu kan. Pokoknya ada tukang kursi. Dia buat kursi. Maka antara tukang kursi dan kursi itu pasti duluan tukang kursinya. Sebelum kursi dibuat, tukang kursi sudah ada. Kira-kira itu. Nah, kalau ditanya duluan mana antara tukang kursi dan kursi, pasti duluan tukang kursinya. Nah, gitu. Alam semesta ini Pak ya, entah yang hidup, entah yang mati, itu ciptaan Allah. Umpamanya, malaikat, makhluk gaib, Allah ciptakan di nur cahaya, itu kudus, baru. Ya. Lawannya Allah qadim, kidam terdahulu. Ya. Kemudian jin, Allah ciptakan dari api. Jin itu termasuk iblis, Bapak Ibu. Ya. Itu juga baru. Ya. Dulunya belum ada tuh jin itu. Ya. Kemudian Allah ciptakan. Api, bahan menciptakan jin juga diciptakan oleh Allah duluan. Bahkan jin itu belum ada ya ketika Allah menciptakan api. Setelah Allah menciptakan api, baru Allah menciptakan jin. Nah, berarti antara jin dengan Allah pasti dahulu Allah. Lalu manusia, Allah ciptakan dari tanah. Ya, ini baru. Tanah saja baru, apalagi manusia. Manusia tambah baru lagi. Ya. Nabi Adam itu diperkirakan oleh para peneliti hidupnya sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Nabi Adam. Ya. Sementara Nabi Ibrahim itu 3.000 tahun sebelum Masehi. Nabi Musa itu sekitar 1.200 tahun sebelum Masehi. Nah, Nabi Isa itu 1 Masehi. Nabi Muhammad 571 tahun setelah Masehi. Jadi sebelum Nabi Adam itu tanah sudah ada, bumi sudah Allah ciptakan. Bahkan Allah sudah menciptakan jin, Allah sudah menciptakan malaikat. Ya, jadi manusia termasuk kudus. Ya. Artinya begini, semua yang Allah ciptakan, apakah itu malaikat, apakah itu jin, apakah itu manusia, apakah itu hewan-hewan, apakah itu pepohonan, atau benda-benda mati seperti tanah, gunung, laut, langit, bumi, bulan, juga termasuk benda-benda keluar angkasa, meteor, ya segala macam itu semuanya adalah makhluk jadi baru. Ya. Sebelum benda-benda dan makhluk ini ada, maka Allah sudah ada terlebih dahulu. Sebelum Allah tidak ada, karena antara sebelum dan sesudah itu kan waktu. Sementara yang menciptakan waktu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah lebih dahulu dari waktu atau Allah lebih dahulu dari zaman. Kalau di zaman dahulu kala. Zaman dengan kala itu sama artinya. Artinya pada zaman dahulu. Ya. Zaman dahulu. Dahulu sekali itu diciptakan Allah. Ya. Maka Allah lebih dahulu daripada zaman atau daripada masa atau waktu. Ini agak mikirnya agak serius dikit. Ya. Paham tidak kira-kira Bapak Ibu ya? Bahwa Allah bersifat qidam. Allah itu lebih dahulu dari segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3 Allah berfirman, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwalu, huwa itu artinya dia. Dia yang dimaksud adalah Allah, ya. Jadi huwa itu kata ganti Allah. Makanya Bapak Ibu di dalam surah Al-Ikhlas itu qul huwallah, katakanlah dia adalah Allah. Jadi kata ganti dia itu sebenarnya adalah Allah. Allah, ya. Makanya lafzul jalalah Allah itu kalau dikurangi huruf-hurufnya itu tetap Allah itulah, ya. Sampai terakhir huruf H itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi huwa itu adalah dia, yang dimaksud dia adalah Allah. Huwal awwalu, dialah Allah yang maha awal. Maha awal artinya dakati yang lebih awal dari Allah. Huwal awwalu. Wal akhiru, dan Allah yang maha
akhir. Artinya apa? Segala yang ado kakek berakhir, ya, berakhir galo-galo, Allah tetap ado. Ya, karena Allah tidak akan berakhir. Ya. Yang maha awal, yang maha akhir. Maksudnya begini, tidak ada yang lebih awal daripada Allah, karena Allah sang permulaan, ya. Dan tidak ada yang lebih akhir daripada Allah, ya. Karena Allah tidak ada akhirnya. Allah itu nanti ada baqo, ya. Ini kidam. Kidam itu terdahulu. Huwal awalu wal akhiru. Dialah Allah yang maha awal dan dialah Allah yang maha akhir. Bapak Ibu, saya ibaratkan begini. Kejungan enggak ini meja? Ibarat meja ini adalah waktu. Saya perumpamakan, ya. Meja ini adalah waktu. Ini awal dari waktu, ini akhir dari waktu. Dan ini diciptakan Allah ini. Maka Allah lebih besar daripada waktu ini. Ya, maka sebelum Allah tidak ada, ya. Setelah Allah juga tidak ada. Sementara waktu dari awal sampai akhir ini ciptaan Allah. Bisa dipahami tidak ya kira-kira ya? Andai perumpamaan lagi. Ini kacamata, ku taruh di meja. Kacamata ini taruhlah waktu. Di sini awal, di sini akhir. Sementara perumpamaan meja ini adalah Allahnya. Maka ya, waktu ini lebih kecil daripada Allah sendiri. Sehingga tidak ada zaman atau waktu yang mengawali sebelum Allah, tidak ada. Atau yang mengakhiri setelah tidak ada. Waktu bermula Allah sudah ada, waktu berakhir Allah tetap ada. Itu. Makanya Allah itu nanti dari sifat yang lain tuh mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluk. Jangan memikirkan Allah seperti benda. Kalau benda itu menempati tempat atau ruangan dan menempati waktu itu benda. Kalau Allah tidak. Ya tidak. Maka jangan membayangkan Allah itu seperti apa raksasa besar tinggi lalu digambar menjadi patung seperti jauh ya. Itu perumpamaan yang sangat salah karena Allah tidak terpikirkan oleh akal manusia. Bagaimana bentuknya Allah, zatnya Allah. Jangankan Allah, surga neraka saja kata Rasulullah, la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fil qalbil basar. Tidak pernah mata bisa melihatnya, surga dan neraka sekarang ini, Pak. Ya, yang sudah ada menurut ulama itu sudah ada surga dan neraka ya. Dan telinga pun tidak pernah kita mendengarnya, bahkan membayangkan dalam hati pun tidak. Apalagi Allah sang pencipta surga dan neraka, lu tambah lagi. Oke. Itu perumpamaan ya, sehingga Allah itu adalah huwal awalu wal akhiru, yang maha awal dan maha akhir. Segala sesuatu sebelum Allah tidak ada, setelah segala sesuatu berakhir Allah tetap ada. Kemudian dalil yang kedua dalam surah Al-Ikhlas Bapak Ibu. Allah itu punya sifat lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan. Kalau Allah melahirkan setelah Allah ada, ya. Kalau Allah dilahirkan sebelum Allah ada, berarti Allah punya orang tua. Tidak mungkin. Allah punya bapak dan ibu, tidak mungkin. Ya, karena Allah itu sang pencipta. Maka kalau manusia seperti Nabi Isa yang dianggap Yesus Kristus itu, sebelum Nabi Isa banyak ya manusia-manusia sebelumnya, ya banyak. Nabi Isa itu anaknya Maryam, Maryam itu anaknya Imran, ya terus ke atas sampai ke Nabi Adam alaihi salam sudah sekitar 5.000 tahunan. Manusia sudah banyak sekali. Setelah Nabi Isa, setelah Yesus sekarang, wow banyak sekali ya. Sudah sekitar 2025 tahun yang lalu tuh betapa banyak jumlah manusia yang hidup mati. Kalau Allah tidak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga Allah tidak dilahirkan. Artinya Allah tidak punya wong tua, bapak ibu tidak punya, Allah tidak punya anak, cici, cucu dan lain sebagainya. Nah, itu karena Allah itu qidam, maha dahulu. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya, ini sifat yang kedua, wujud qidam. Yang ketiga, baqa. Baqa itu kekal. Ya, kekal abadi. Maka disebut baqa.
Mari kita lihat apa itu bako ya. Bako artinya kekal, maksudnya Allah itu maha kekal dan abadi selama-lamanya. Nah, tadi kan tidak akan berakhir. Allah itu abadi selama-lamanya. Atau Allah selalu ada. Kembali lagi sifat wujud. Wujudnya Allah selalu ada. Tidak pernah Allah tidak ada. Kemudian Allah tadi awal, sekarang abadi. Allah itu kekal abadi. Oke. Maka Allah Subhanahu wa taala mustahil fana. Fana itu artinya punah atau musnah. Itu fana. Ada ajaran tasawuf fana. Fana itu artinya dia melebur, menghilang. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala itu fana. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Allah itu mustahil fana, tapi Allah itu baqa. Allah itu kekal, mustahil, Allah itu musnah. Sementara makhluk semuanya tidak ada yang kekal abadi, tidak ada yang baqa. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Surga dan neraka itu kekal apa tidak? Ayo. Kalau itu sama dengan Allah kalau kekal. Bagaimana coba yang membingungkan ya? Katanya manusia orang Islam kalau sudah sampai masuk ke surga itu tidak bakal keluar lagi dari surga, ya, tidak akan dicemplungkan ke neraka selama-lamanya di surga. Berarti kekal toh? Kalau Allah kekal, surga kekal, neraka kekal, orang Islam yang masuk surga kekal, orang kafir dicemplungkan ke neraka kekal, berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, mana kira-kira mikirnya? Kalau dikatakan surga dan neraka tidak kekal, berarti orang yang masuk surga nanti ada batasnya, ada terakhir kemana mereka? Ya. Nah, ternyata begini Bapak. Kalau Allah itu kekalnya hakiki. Kalau surga itu diciptakan oleh Allah, yang dikekalkan oleh Allah. Bukan kekal seperti kekalnya Allah. Bisa dipahami tidak? Kalau Allah itu kekalnya hakiki, ya, tidak akan pernah musnah, ya. Awalnya tidak ada berawal waktu dan tidak berakhir waktu dan kekalnya abadi selama-lamanya. Surga sebelumnya surga itu tidak ada Bapak Ibu, ya. Lalu Allah ciptakan surga. Setelah Allah ciptakan, maka Allah kekalkan. Jadi kekalnya surga dan neraka itu bukan kekal yang hakiki seperti kekalnya Allah Subhanahu wa taala, beda. Kekalnya surga dan neraka karena dia makhluk itu dikekalkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Bukan kekal dengan sendirinya. Kalau Allah memang dengan sendirinya kekal. Sementara surga dan neraka itu dikekalkan. Umpamanya Bapak Ibu mancing dapat iwak. Ya, sekali mancing itu dapat iwak 1 ember. Sementara ketika dimasak cuman 3 ekor. Masih ada 15-20 ekor. Wah, ini kalau tidak diawetkan ini bakal busuk. Akhirnya dimasukkan ke freezer, diawetkan. Nah, andai tidak dimasuk ke freezer, tidak awet busuk. Maka dia diawet. Awetnya itu bukan awet asli, tapi diawetkan. Nah, seperti itu. Jasad Fir'aun itu sama sekarang masih ada Bapak, ya, kabarnya. Dulu di abad ke-20 diadakan penelitian dari Prancis kalau tidak salah. Dari Fir'aun yang ada di Mesir. Fir'aun itu banyak Pak. Salah satunya Ramses Akbar. Ramses Akbar itu yang tenggelam di Laut Merah. Kapan diteliti jasadnya sudah dimumi Pak, ya. Ada bedanya dengan Fir'aun yang lain. Ramses Akbar ini ya ketika diteliti itu banyak unsur garamnya. Apalagi sampai ke dalam perut Pak. Makanya awet sekali dia. Ya, awet sekali. Unsur garam itu banyak. Dan itu dia diawetkan ya, diawetkan. Diawetkan oleh Pak, oleh bahan apakah itu kimia atau apa ya, sehingga dia menjadi awet sampai sekarang ya, tidak membusuk. Tidak tahu kalau yang Mustafa Kemal Atatürk yang pecah Fir'aun juga dia ini kan, yang menghancurkan khilafah Islamiyah Turki Utsmani 1924 ya, dihancurkan khilafah, diganti negara sekuler Republik Turki ya, sekuler. Ulama banyak dibunuh, azan tidak boleh pakai bahasa Arab, Allah Akbar harus pakai bahasa Eropa, bahasa Turki Eropa ya. Assalamualaikum tidak boleh, harus good morning, good afternoon. Itu ya.
itu membusuk dia, tidak diawetkan ya, bahkan busuknya sampai sekarang kabarnya masih busuk, wallahu alam. Artinya apa? Makhluk itu tidak ada yang kekal ya. Ikan saja diawetkan ya untuk sekian masa. Maka keberadaan makhluk yang katanya kekal itu bukan kekal hakiki, tapi kekalnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kekal hakiki selama-lamanya abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapa gue sampaikan ini? Sebab ada dalam Al-Quran Bapak Ibu ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ingat, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan Yahudi dan Nasrani ahli kitab ya, musyrikin, orang-orang musyrik itu dicemplungkan ke neraka, kekal dia di dalam neraka. Nah, kekalnya mereka ini bukan kekal seperti kekalnya Allah, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Ketika diazab badannya hancur, dipulihkan lagi oleh Allah ya, seperti semula. Kulitnya sudah hancur lebur melepuh, dibaguskan lagi kulitnya supaya merasakan azab yang pedih. Orang beriman, innal ladzina amanu wa amilus solihati, apa itu? Ulaika hum khairul bariyah. Nah ini jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Masyaallah itu. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh itu akan dimasukkan ke dalam surga, kekal abadi di dalam surga. Artinya apa? Tidak bakal dikeluarkan lagi, cemplungkan ke neraka, tidak bakal. Nah, kekalnya orang beriman dan beramal soleh di dalam surga itu adalah yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kekal dengan sendirinya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Karena yang kekal dengan sendirinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu tidak kekal. Andai dia kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat dalilnya Bapak Ibu dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27 Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Kullu semua. Man siapa saja 'alaiha yang hidup di atas bumi itu fan bakal binasa. Kapan? Saat kiamat. Entah kiamat kecil atau kiamat besar. Apa itu kiamat kecil? Kematian kita, Pak. Kiamat kecil bagi kita. Setiap kita, ya mungkin usia 60, 70, 80. Sekarang sudah jarang usia 100 ya. Sudah jarang. Itu akan mengalami kiamat kecil. Kematian lokal bagi dirinya. Atau bencana alam yang merenggut nyawa banyak. Seperti tsunami kemarin. Itu kiamat, Pak. Kiamat kecil masih itu. Berapa yang mati kemarin? 200.000 lebih ya, di Aceh dan sekitarnya sampai ke sedikit Malaysia, bagian selatan India itu terkena Pak tsunami 2004 dulu ya. Ya Allah, itu kiamat juga, tapi kiamat bagi mereka yang hancur, yang wafat. Nah, atau kiamat besar. Kiamat besar ketika seluruh isi dunia ini dihancurkan oleh Allah. Termasuk yang di atas bumi, makhluk-makhluk manusia bakal mati gala, bukan hanya mati tapi hancur ya. Maka kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Semua siapa saja yang ada di atas bumi itu bakal binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Kenapa wayabqa wajhu rabbika? Wajah Tuhanmu kekal. Kenapa kayak wajah? Wajah ini Pak, perumpamaan dari keseluruhan. Ya. Kalau kita kenalan dengan wong, yang dijengok dulu apanya? Wajahnya. Saya kenal satu karom karena wajahnya. Bangsa beliau datang pakai helm, ditutupi rapat ya, badan cak beli itu banyak, ya dah. Siapa ini? Kadang pakai masker baik kita sudah ada, tidak jiran, kena wajah tertutup. Jadi wajah itu
wakil dari keseluruhan badan. Ya. Jadi wajhu rabbika, wajah Tuhanmu maksudnya adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekalah zat Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jadi wa yabqa, baqa maksudnya kan Allah itu baqa, bakal kekal abadi. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 88 Allah berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu, kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Ini ada yang terpotong tadi waktu nulisnya ya. Mohon maaf ya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah, ya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, Dia adalah Allah, ya. Kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajhah, zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah binasa, ya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, wa ilaihi yurja'un. Segala putusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kamu semua akan dikembalikan. Bapak Ibu, ketika semua manusia binasa di hari kiamat, tidak hanya manusia, termasuk malaikat mati, jin juga mati, alam semesta hancur lebur, kullu syai'in halikun, semuanya hancur, illa wajhah, kecuali zat Allah yang tidak hancur. Lalu diceritakan oleh Allah, ya, lahul hukmu, ya, hukmu itu memenang mengadili, pengadilan itu milik Allah. Maka nanti kita di padang mahsyar akan diadili oleh Allah. Yang baik dibalas kebaikan, yang buruk dibalas siksa. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Jadi kita kembali kepada Allah. Kenapa? Allah kekal, ya. Allah tidak akan ada kebinasanya. Kita yang ada, lalu dakatik lagi, diadukan lagi, kemudian kembali kepada Allah. Contohnya Bapak Ibu dalam surah Al-Baqarah 28, ya, Allah berfirman begini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Hai manusia, ngapo kamu tuh kufur kepada Allah, padahal dulu kamu dalam keadaan mati, tidak katik kamu dulu, ya. Fa ahyakum, lalu kamu dihidupkan, ya. Dulu jasad kita tidak katik. Lalu setelah orang tua kita menikah, berhubungan, janin terjadi di dalam rahim. Lalu Allah tiupkan ruh, kamu hidup dan kamu dilahirkan ke dunia. Tsumma yumitukum, setelah kamu lahir di dunia sekian lama, ya, Allah matikan lagi kamu. Dicabut ruh, terpisah dari jasad. Ruh kembali kepada Allah, jasad akan menjadi tanah lagi. Summa yuhyikum, lalu kamu akan dihidupkan lagi. Kapan? Saat selesai kiamat, maka akan dibangkitkan lagi jasad kita, dimasukkan lagi ruh kita, maka kamu hidup nanti di hari kiamat. Dan itu kehidupan yang terakhir, tidak ada kematian lagi. Summa ilaihi turja'un, maka kamu akan dikembalikan kepadanya, kepada Allah. Allah sudah menyiapkan tempat nampung manusia. Ada dua tempat, yang sikok surga, yang sikok neraka. Orang yang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke surga, sementara yang durjana di neraka. Semua sudah selesai. Ya. Begitulah kehidupan kita, sangat-sangat terbatas. Sementara Allah, tempat kita kembali yang kekal abadi selama-lamanya. Demikian Bapak Ibu, ada yang nak bertanya? Ada kira-kira? Masih berapa menit lagi? Hah? Ya ibu-ibu, kalau ada yang nak bertanya, silakan Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Alam barzah itu alam penantian Ibu ya. Jadi begini, kita sekarang ini berada di alam dunia. Kemudian alam dunia berakhir, kita mati kan? Kita masuk ke alam kubur. Di kubur itu kita menanti datangnya hari kiamat, bahasanya barzah. Ya, barzah. Jadi alam barzah itu adalah alam kubur, tempat menanti saat datangnya hari kiamat. Ya. Jadi begini, menurut riwayat, tidak ada orang beriman yang akan ketemu hari kiamat, Pak. Tidak ada. Kenapa? Sebelum datang kiamat kubro, kiamat besar, itu semua orang beriman sudah mati kalau. Yang akan disiksa dengan kiamat itu semuanya wong kafir. Jadi dalam hadis diceritakan begitu, nanti saat-saat akan datangnya kiamat kubro, kiamat yang sesungguhnya, hancurnya dunia ini, maka Allah mengirimkan angin yang sejuk. Ya. Setiap orang beriman yang menghirup angin itu, maka dia akan wafat. Semua orang beriman, Pak. Wong kafir tidak mati, tidak. Ya, wong kafir tetap hidup. Maka semua orang beriman wafat galau-galau. Tidak lama dari itu, ketika datangnya hari kiamat, jadi kita wong beriman tidak merasakan hari kiamat. Tapi kita semua orang beriman itu merasakan di alam barzah. Di alam penantian itulah saat seperti miniatur akhirat lah kira-kira. Nanti kita bicara tentang hari kiamat. Alam barzah adalah pintu gerbangnya hari akhirat. Itu alam barzah. Jadi alam barzah itu ibarat Pak satu tempat di antara dua tempat. Ya, di tempat di kanan ini dunia, tempat di kiri akhirat. Nah di tengah-tengah itu alam barzah. Jadi alam barzah itu diapit antara alam dunia dan alam akhirat. Ya, seperti itu. Itu Bu ya. Nah, bisa dipahami Bu? Sudah azan Ustaz ya? Karena sudah azan, ya kita akhiri saja. Mudah-mudahan kajian ini memperkuat iman kita Bapak Ibu ya, memupuk iman kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bi taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.